Baik, selamat malam semuanya. Marilah kita mulai acara Dhamasa Kaca pada malam hari ini. Sebelumnya, Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat malam Rama Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Hadirin baik yang di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi yang hadir pada malam hari ini pada Dhamasa Kaca Online Season 4 episode 47. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama yang sungguh berbahagia karena malam hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Romo Dwi Kangge dan Saudari Anita Verina, yang akan membawakan topik diskusi bersama kita malam hari ini, yaitu seni menghadapi kegalauan. Selamat malam, Romo Kangge dan Saudari Anita. Selamat malam, Namo Buddhaya. Budaya. Baik, sebelum Dhamasa Kaca Online malam hari ini kita mulai, marilah kita mendengarkan pembacaan Dhammapada sebagai perenungan dalam diri masing-masing yang akan dibacakan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari, kami persilakan. Nata Wata Dhamma Ya Wata Bahuba Sati Yo Caapampi Sutwa Na Dhammang Ka Ye Napasati Sawe Dhammadaro Hoti Yo Dhammang Napamajjati. Seseorang bukan pendukung Dhamma hanya karena ia banyak bicara. Namun seseorang yang walaupun hanya melihat Dhamma dan tidak melalaikannya, maka sesungguhnya ia adalah seorang pendukung Dhamma. Baik, selanjutnya marilah kita bersikap anjali dan mengawali kegiatan malam hari ini dengan Arahang Sama Sambuddho Bhagavato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Marilah kita selanjutnya kita akan melihat profil dari kedua narasumber kita malam hari ini. Yang pertama adalah pada Saudara Romo Dwi Kangge, merupakan Ketua Forum Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Udayana atau yang disebut dengan FKMBU pada tahun 2010. Dan beliau juga merupakan Ketua DPD Patria Bali periode 2013 sampai 2016, serta tahun 2016 dan 2019. Beliau juga merupakan Wakil Ketua 2 Karakasaba Wihara Buddha Sakyamuni Bali periode 2021 sampai 2024. Dan beliau juga merupakan Kabid Informasi dari Dewa 2023 sampai 2027. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Saudari Anita Verina. Beliau merupakan memiliki educational background yaitu Universitas Surabaya atau UBaya dan mengikuti jenjang pendidikan S2 di Universitas of Glasgow, Scotland, dan beliau pernah mengikuti organisasi pada DPC Patria Denpasar, merupakan Ketua DPC Patria Denpasar periode 2021 sampai unit kegiatan kerohanian
kerohanisan budaya Ubaya pada tahun 2013 sampai 2015. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Namo Buddhaya semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk berbagi dalam acara ini. Ya, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang seni menghadapi kegalauan sendiri. Nah, kata itu sendiri mungkin tidak ada secara resmi terdaftar di KBBI ya, karena kata galau ini sendiri lebih sebagai kata populer gitu atau istilahnya slang. Biasanya galau itu merujuk kepada perasaan yang campur aduk, bimbang, bingung di saat kita menghadapi suatu masalah atau kondisi emosional tertentu, atau bisa juga saat kita dihadapkan dalam situasi sulit di mana kita harus mengambil suatu keputusan atau pilihan seperti itu. Dan apa sih yang menyebabkan galau itu sendiri? Nah, tentunya sangat banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kita ini merasa galau itu ya. Bisa dimulai dari masalah pertemanan, mungkin kita ada cekcok atau suatu masalah dengan teman atau sahabat kita, kemudian ada masalah di hubungan percintaan seperti itu, misalnya diputusin pacar, nah itu kita menjadi galau. Kemudian ada konflik juga dengan keluarga, baik itu orang tua, saudara, dan lain-lainnya. Bisa juga dari adanya tekanan akademis, seperti beban tugas di sekolah, ujian, rasa takut gagal menghadapi ujian atau tes, itu juga bisa menyebabkan kita merasa galau. Kemudian juga bisa terjadi di pekerjaan dan karir. Seperti ada rasa tidak puas dengan pekerjaan, kesehatan, masalah keuangan, dan sebagainya. Kemudian juga bisa juga rasa tidak aman tentang diri sendiri. Itu misalnya tidak puas atau tidak percaya diri dengan penampilan fisik kita sendiri, kemudian dengan kemampuan diri kita sendiri. Jadi saat menghadapi orang, kita bisa merasa minder dan galau. Kemudian bisa juga karena kesulitan mengambil keputusan-keputusan. Misalnya ada hal-hal penting yang harus kita putuskan dan kita di sana menghadapi kebingungan di saat harus mengambil keputusan tersebut. Kemudian bisa juga itu pergantian fase kehidupan. Itu misalnya transisi dari masa anak-anak ke remaja, kemudian transisi dari masa remaja, kemudian memasuki dunia kerja, kemudian transisi dari yang sebelumnya lajang, kemudian memasuki jenjang pernikahan. Nah, hal-hal itu juga bisa menyebabkan kita merasa galau. Kemudian bisa juga ketidakpastian masa depan.
Misalnya kita belum memiliki rencana untuk masa depan kita seperti apa, jadi muncul perasaan takut dan cemas tentang masa depan kita sendiri. Nah, itu beberapa hal yang umumnya menyebabkan seseorang atau kita itu merasakan yang namanya galau itu. Tentu tidak terbatas hanya hal-hal ini saja ya, bisa banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kegalauan itu dan tentunya tiap orang berbeda-beda. Nah, mengalami rasa galau itu. Untuk mengatasi kegalauan itu, tentunya sebuah proses yang berbeda-beda bagi setiap individu. Berbeda-beda berdasarkan permasalahan yang dihadapi saat itu. Namun secara umum ada beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa membantu kita untuk menghadapi perasaan-perasaan galau yang timbul itu. Mungkin dari yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu penyebab galau itu. Kita mencari tahu apa sih kira-kira yang menyebabkan perasaan galau yang kita hadapi ini. Agar jika kita tahu sumbernya apa, jadi kita bisa menerapkan langkah-langkah apa yang selanjutnya kita ambil untuk mengatasi rasa galau ini. Kemudian solusi berikutnya, kita bisa berbicara dengan seseorang atau bahasa umumnya curhat ya. Jadi dengan curhat itu kita bisa mengurangi beban mental dan emosi kita. Ada media untuk menyalurkan beban dan emosi kita. Kemudian kita juga harus mencari dukungan emosional dan dukungan sosial tentunya dari orang-orang terdekat kita, seperti sahabat, orang tua, dan lain-lain. Karena mungkin mereka bisa memberikan support, memberikan dukungan, saran, dan sebagainya yang bisa membantu kita untuk mengatasi kegalauan itu. Mengelola stres. Cara mengelola stres ini ada banyak sekali ya. Seperti bisa dengan berolahraga, dengan yoga, dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan atau hobi kita, mungkin bisa meditasi juga, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa berfokus pada hal-hal yang positif. Maksudnya kita mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang menyebabkan rasa galau itu. Kita alihkan ke bahagia dan damai. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menghindari perbandingan-perbandingan yang ada di media sosial. Nah, seringkali di media sosial itu menjadi ajang pans. Nah, ini yang banyak dari kita melihat postingan orang yang memamerkan sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, itu kita merasa galau. Kita ingin memiliki juga, tapi jika rasa galau yang kita alami sudah berlarut-larut, sudah mengarah ke arah stres atau depresi, nah kita harus mencari pertolongan tenaga profesional seperti psikolog atau yang lainnya untuk kita melakukan konseling, terapi, dan sebagainya untuk bisa mengatasi kegalauan itu. Nah, mengatasi galau itu sendiri tentunya
sebuah proses yang memerlukan waktu dan usaha. Contoh-contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, seperti yang disebutkan saudara Romo Dwi Kangge sebelumnya, bahwa kegalauan itu datang dari faktor-faktor tertentu yang terbentuk karena suatu hal, dan caranya adalah dengan menyadari dari manakah kegalauan itu berasal, dengan bermeditasi dan menenangkan diri. Dan bisa juga dengan terapi seperti datang kepada psikolog yang lebih ahli. Baik, dari sisi saudari Anita yang pernah mempelajari hal tentang psikologi dan mungkin bisa melakukan sharing tentang kehidupannya sehari-hari. Baik, pada saudari Anita, pada waktu dan tempat kami persilakan. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sempat melalui lah masa-masa pandemi, dan sekarang kita bisa dibilang endemi atau mungkin bahkan sudah jauh lebih baik lagi. Tapi justru dengan situasi yang seperti ini banyak berubah gitu. Sebelumnya, kemudian melalui khususnya di kalangan generasi muda menuju dewasa. Jadi terima kasih kepada panitia sudah memberikan kesempatan ini. Jadi penjelasan dari Saudara Kangge itu tadi sudah, menurut saya sudah sangat lengkap, dan di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit mengenai perspektif psikologi melihat fenomena galau ini. Dan mungkin juga kita bisa saling sharing lah nanti tentang kasus-kasus galau ataupun kisah-kisah yang terkait dengan perasaan galau itu sendiri. Dan saya juga sangat ingin mendengar dari mungkin saudara-saudari yang ada di sini yang ikut juga mendengarkan sesi ini tentang fenomena atau kejadian apa di hidupnya teman-teman yang sudah melalui masa-masa seperti itu. Nah, jadi di perspektif psikologi sendiri itu sebenarnya kegalauan itu dilihat hampir sama seperti definisi yang tadi sudah disebutkan, dilihat sebagai suatu kondisi yang di mana itu intinya bingung ataupun bimbang. Nah, kalau dari psikologi sendiri, galau itu tidak disamakan, atau galau itu bukan stres, galau itu bukan frustrasi, dan galau itu bukan depresi. Walaupun galau itu dilihat sebagai bagian kecil dari perasaan stres, situasi frustrasi, ataupun depresi. Jadi, galau yang berkepanjangan atau galau yang sangat intens itu bisa menyebabkan stres, frustrasi, ataupun depresi. Nah, jadi dalam psikologi sendiri kan pastinya ada beberapa teori-teori psikologi yang mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang sudah pernah mendengar, mungkin sudah pernah mendengar tokoh-tokoh psikologi seperti Sigmund Freud atau B.F. Skinner dan lain-lainnya. Nah, saya akan jelaskan secara singkat aja tentang dua teori psikologi ini. Gitu. Yang pertama itu adalah teori psikoanalisis. Nah, teori psikoanalisis ini dikeluarkan oleh Sigmund Freud, dan teori kedua itu adalah teori behavior. Teori bisa dilihat dari perspektif psikologi, karena kegalauan ini dirasakan oleh manusia. Binatang jarang mengalami kegalauan yang sampai mungkin berkepanjangan begitu. Karena mereka memiliki insting, mereka memiliki istilahnya mereka menjalani kehidupan mereka dengan instinctual dan itu cepat begitu. Sedangkan kalau manusia itu justru dengan akal sehatnya itu selalu berusaha untuk mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat atau mungkin terkejar dengan suatu deadline dan lain-lainnya. Nah, jadi karena sangat relate dengan kondisi manusia sehingga teori psikologi itu bisa sangat menjelaskan atau bisa semoga membuat kita lebih memahami, oh ini yang saya rasakan sekarang gitu. Jadi bahas dari teori yang internal yang sudah terbawa dari lama, atau mungkin trauma-trauma yang pernah kita rasakan, atau mungkin ada perasaan-perasaan yang dipendam selama ini begitu. Sedangkan teori behavior atau teorinya Bapak Skinner ini, itu dia melihat kegalauan sebagai suatu hal yang direinforce atau di-trigger atau dipancing oleh situasi eksternal.
Jadi semakin ada situasi itu, semakin kita terpikir jadi beban pikiran. Semakin ada sesuatu ini bisa disebabkan dari keduanya, baik dia terjadi dari fenomena luar, kemudian diperkuat oleh memori-memori kita terhadap suatu kejadian. Bisa juga dia memang bawaan dari kecil atau dari hal-hal yang kita trauma, tapi kemudian karena itu terjadi di luar, itu bukan frustrasi ataupun depresi, belum nyampe ke arah sana gitu. Nah, jadi jangan sampai kita melabel depresi apalagi gitu ya. Bahkan stres yang berat pun belum tentu bisa dikategorikan sebagai depresi. Jadi ketika kita sudah melabel diri kita sendiri, kita depresi, kita stres, padahal sebenarnya kita cuman galau nih. Ini cuman sementara, ini cuman hal yang bukan meremehkan, tapi hal yang sebenarnya masih bisa, sangat bisa kita cari solusinya bersama-sama. Atau mungkin di diri sendiri, atau mungkin dengan orang-orang terdekat. Seperti yang tadi mungkin sudah sempat disebutkan, curhat boleh kok gitu kalau kita lagi galau. Nah, jadi kalau kita punya pengalaman-pengalaman dan menumpuk-menumpuk sehingga di situasi tertentu kita jadi mempertimbangkan yang mana yang lebih baik, yang mana yang harus saya ambil, yang mana yang harus saya lakukan. Nah, galau yang pernah terjadi, kegalauan yang pernah muncul di hidup saya, itu adalah tentang pilihan-pilihan hidup. Jadi, tadi sempat disebutkan juga ketika kita akan melakukan atau mengalami sebuah transisi hidup, atau mungkin momen-momen penting di hidup kita. Contohnya nih, waktu masih kecil dari TK ke SD kita mau pilih sekolah, bukan kita yang pilihin, ya kan? Orang tua yang biasanya pilihin dari kita TK, lulus TK mau SD di mana. Tapi ketika kita SD, kita mau SMP di mana, itu kita sudah mulai berpikir, iya ya, mau ke SMP mana ya? Mungkin kita akan dengan gampangnya, oh karena SMP itu bagus, misalnya SMP Negeri 1, atau misalnya SMP swasta tertentu yang kita sudah target. Atau mungkin bahkan orang tua masih berperan di situ. Kemudian naik lagi dari SMP ke SMA. Wih, sudah mulai nih, kita nih mau ke SMA mana? Lagi-lagi misalnya kita milih SMA yang top, SMA yang notabene, oh SMA Negeri 1 gitu. Atau mungkin ada, di mana ya, mau makan apa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi galau tuh sebenarnya sekecil itu, sampai kemudian hal-hal yang besar. Nah, bisa juga kalau misalnya dari, pengalaman pribadi sih, waktu pemilihan jurusan kuliah, nah waktu SMA, itu galau luar biasa. Kenapa? Karena waktu sebenarnya sih rata-rata ya orang yang sudah tahu jurusan zaman sekarang itu jarang orang langsung tahu jurusan apa secara pasti. Orang jarang langsung tahu, oh aku sukanya ini gitu. Dia bisa mengetahui yang dia sukai ketika itu berupa suatu hobi. Oh, saya suka main game. Berarti itu berhubungan sama IT ya. Berarti saya masuk IT aja. Atau misalnya, oh, saya suka, em, misalnya saya suka ngomongin masalah keuangan atau misalnya saya suka pakai Excel nih. Saya rasa perhitungan-perhitungan gini kayak menarik ya. Ya udah deh, saya jadi accounting aja. Saya masuk accounting. Nah, jadi ada yang dengan mudahnya dia mengkaitkan apa yang hal yang dia sukai dengan suatu jurusan. Tapi di kasus saya itu agak berbeda karena mungkin tadi beberapa sudah sempat lihat di profil saya bahwa saya lulusan psikologi. Padahal psikologi itu nggak ada hobinya gitu loh. Hobinya ngapain ya? Kepoin kisah hidupnya orang kah? Atau misalnya kepoin cara berpikirnya mereka kah? Sebenarnya nggak ada hobinya gitu. Jadi kenapa saya memilih jurusan psikologi itu? Simpelnya, kelas 2 SMA itu saya eh, ada kayak expo atau misalnya ada pameran untuk pemilihan kayak kampus-kampus gitu. Dan di situ saya dikenalkan pertama kali dengan istilah psikologi gitu. Ngobrol-ngobrol nih saya sama beberapa konsultan dan mereka bilang kayak, "Wih, kamu kayaknya orangnya sabar ya, kayaknya cocok deh masuk psikologi." Deng, di situ saya nggak, psikologi itu apa coba? Nah, di situ saya cari tahu. Setelah saya tahu nih, aku jurusan psikologi aja deh, soalnya kayaknya cocok. Karena psikologi itu mengenalin manusia, mengenali cara cara mereka bertindak,
pola pikir mereka, dan bagaimana kita memahami kenapa orang melakukan sesuatu. Nah, itu menarik bagi saya. Nah, kemudian setelah saya mengajukan ide itu, sebelum saya mengajukan ide itu, saya tahu nih, saya hobi menggambar. Kalau gitu kenapa nggak masuk desain aja ya? Gambar apa dulu nih? Animasi kah atau apakah? Saya suka gambar dress, iya. Saya suka gambar orang, iya. Suka gambar ruangan-ruangan atau rumah, iya. Jadi apa ya? Saya jurusan apa ya? Nah, kemudian ketika saya sudah tahu tentang psikologi itu, saya ngomong ke orang tua atau ke keluarga bahwa saya mau masuk jurusan psikologi. Dan saat itu tidak ada yang mendukung satupun. Oh, orang yang lulusan psikologi itu kadang-kadang dia ngerasa bahwa dirinya yang paling tahu, dirinya yang paling bisa membaca orang lain, dirinya yang merasa paling ngerti gitu. Jadinya malah egois atau jadinya malah meng, em, beresiko di hubungan rumah tangga. Justru ya itu karena banyak banget mereka dengar nih kasus-kasus di mana em, ada suami istri yang cerai. Oh, salah satunya nih misalnya istrinya atau suaminya ternyata jurusan psikologi. Waduh, sampai ke situ ya gitu. Dan saya jadi berpikir, masa iya sih? Masa ini hal yang bikin saya happy, hal yang sebenarnya saya mau lakukan untuk bisa membantu orang lain atau bisa memahami orang lain, malah bisa jadi bumerang untuk diri saya atau mungkin untuk keluarga saya. Atau bahkan ini nih sekarang, saya mau masuk psikologi tapi sampai harus berkonflik sama anggota keluarga gitu. Mereka semua menyarankan, kenapa nggak masuk bisnis aja, kenapa nggak masuk akuntansi aja, atau kenapa nggak masuk desain interior, atau misalnya desain apa yang dari hobi saya gitu. Entah kenapa feeling saya merasa, saya mau masuk psikologi. Dan di situ saya cari tahu benar-benar, apa sih manfaat-manfaatnya orang belajar psikologi dan lain-lainnya. Dan di situ saya merasa, oh banyak nih, akan banyak orang yang membutuhkan jasa psikologi ke depannya. Baik itu sebagai seorang psikolog ataupun hanya sekedar mereka punya kenalan orang yang ngambil jurusan psikologi dan mungkin bisa memahami perspektif mereka. Intinya bisa jadi teman yang baik lah bagi orang-orang di sekitarnya. Atau mungkin pada saat berumah tangga, mereka juga jadi orang-orang yang malah bisa memahami perkembangan anak dari nol sampai mereka tumbuh dewasa dan bisa memahami fase-fase hidup eh, orang tua, saudara, ataupun bahkan pasangan pada saat menua bersama. Jadi sebenarnya banyak benefit-benefit dari ilmu psikologi ini, tapi mungkin em, tidak bisa, tidak semua orang bisa mengaplikasikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kembali itu dipengaruhi oleh emosi, kecenderungan pribadi, dan lain-lainnya. Nah, jadi di situ tuh galau banget. Saya milih jurusan ini nggak ada yang setuju, gimana ya? Apalagi kan waktu itu masih, waktu kuliah masih orang tua nih yang biayain. Yang saya lakukan waktu itu untuk mengatasi kegalauan saya, itu adalah saya meyakinkan diri saya apa yang saya mau, gitu. Pilihan ini, kan kita dihadapkan oleh pilihan. Sebenarnya kita mau apa? Kalau ambil ini, akan seperti apa? Apa plus minusnya? Kalau ambil ini, apa plus minusnya? Itu kita tulis dulu, karena kadang ketika kita nggak tahu, ketika kita cuma sekedar, aduh ini juga mau, iya sama-sama mau. Tapi yang mana yang kita harus ambil, itu kita bisa mulai breakdown masing-masing pilihan itu dengan plus dan minusnya. Setelah misalnya saya ceritakan ke mereka, mereka ternyata bisa memahami. Oh, ternyata Anita ini nggak cuman sekedar pengen aja karena ikut temen atau karena apa, atau sekedar pengen aja, tapi ternyata memang sudah dipertimbangkan matang-matang dan lain-lainnya. Nah, ujung-ujungnya mereka cuman bilang, ya udahlah, terserah aja, asal jangan sampai di tengah-tengah berhenti karena nyesel ya. Nah, kayak gitu, itu aja. Cukup seperti itu, tapi kemudian saya tahu, oh, dengan saya mengenali diri saya sendiri, dengan saya mengenali kecenderungan saya, hal yang benar-benar saya ingin perjuangkan di hidup saya, itu membantu saya untuk memilih dan membantu saya untuk menetapkan
suatu keputusan, membuat suatu keputusan. Di situ kegalauan itu sudah teratasi. Walaupun sesekali kadang-kadang waktu kuliah masih ditanyain gimana, masih kuat gitu di telepon misalnya pas lagi jauh. Gimana masih kuat kuliah? Jangan berhenti ya, jangan berhenti. Terus saya diingetin seperti itu, tapi dengan bangga karena itu keputusan yang saya ambil sendiri, saya jadi bangga menjalani itu. Dan itu membantu saya untuk melalui kegalauan-kegalauan kecil yang saya lalui selama perkuliahan. Lanjut nih, setelah lulus, dihadapkan pada karir. Kita mau kebetulan orang tua saya juga ada usaha kecil-kecilan dan kemudian tapi saya juga ingin bekerja. Nah, jadi dari pertimbangan ini lebih baik saya kerja dulu sama orang kah atau misalnya saya mau melanjutkan usaha orang tua atau mungkin saya mau berkarir sendiri. Nah, itu kemudian pertimbangan lagi nih. Duh, kalau kerja sama orang tua enak sih, sudah ada bidangnya sudah ada. Tapi kan nggak sesuai ya sama jurusanku. Terus nanti orang bilang apa? Oh, em, udah jauh-jauh kuliah jurusannya psikologi, ternyata ujung-ujungnya bantu orang tua. Nah, itu banyak banget ada omongan seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya saya buka usaha sendiri, mau buka usaha apa ya yang berhubungan sama psikologi gitu misalnya. Atau mungkin kita juga mikir, oh buka usaha apa ya, apa jualan apa gitu. Tapi kan jadi buat apa nih 4 tahun atau 3 tahun setengah kuliah psikologi gitu. Terus kemudian mau kerja sama orang, oke, mau kerja jadi apa nih ya? Nah, jadi banyak banget kegalauan-kegalauan. Dan terkadang yang men-trigger kegalauan itu adalah juga pengaruh-pengaruh dari luar, seperti ekspektasi keluarga, dengan orang lain yang misalnya sudah memberikan masukan-masukan, dan di situ kita harus berhati-hati. Pada saat kita galau, kita boleh curhat sama orang. Kita boleh bercerita tentang kegalauan kita. Tapi ingat, bahwa tetap yang mengambil keputusan itu adalah harus diri kita sendiri. Sama orang, oke, mau kerja jadi apa nih ya? Nah, jadi banyak banget kegalauan-kegalauan. Dan terkadang yang men-trigger kegalauan itu adalah juga pengaruh mempertimbangkan apa yang orang lain pilih, sehingga kita lupa bahwa ada kemungkinan saran itu tidak bisa diaplikasikan di hidup kita. Ketika kita galau, kita terombang-ambing nih. Kita terombang-ambing. Jadi sangat mudah kita hanya sekedar mengikuti saran dari orang lain hanya karena kita ingin kemudahan di hidup kita. Pilihin dong pilihan hidupku untuk aku. Kamu deh yang pilih aku gimana ke depannya. Ya kan bahaya gitu. Kita punya kertas, kita punya pulpen, ini kertas ini hidup kita, tapi kita minta orang lain yang tulisin buat kita. Nah, kayak gitu ibaratnya. Jadi kalau dari saya sendiri sih selama ini eh, ketika saya kembali ke diri sendiri, ketika saya kembali ke hal yang saya ingin coba, itu kemudian membantu saya untuk memilih keputusan yang lebih pasti dan bertanggung jawab atas keputusan saya sendiri. Kalau untuk urusan karir ini, sebenarnya masih ngambang waktu itu. Bener-bener ngambang. Saya pilih yang mana ya? Soalnya sama-sama ada negatifnya, iya, tapi sama-sama positif juga. Dan terkadang pilihan yang kita pilih pada saat galau, itu ya belum tentu yang sempurna. Karena kadang kalau kita lagi galau, semua pilihan itu tidak ada yang terlihat sempurna. Semua terlihat ada baik, ada buruknya. Jadi, kalau terkadang pada saat kita galau, kita cukup hanya memilih satu. Cukup menentukan pilihan aja. Walaupun nanti ke depannya mungkin ada beberapa perasaan-perasaan yang muncul seperti penyesalan atau, duh kenapa nggak aku pilih yang itu aja ya waktu itu. Duh kenapa nggak gini ya. Nggak apa-apa, itu nanti kita akan hadapi di kemudian hari. Tapi kalau kita pikirin itu dari sekarang, kita nggak akan pernah memilih dan kita nggak akan pernah melalui masa galau ini. Jadi ketika galau, kita juga harus selain menunggu atau mengenal diri sendiri, kita juga harus memulai dulu. Kadang kalau pilihan itu terlalu membingungkan, kita harus memulai dulu. Pilih aja dulu salah satunya, dan setelah itu baru kita bisa menjalani itu. Sehingga kita bisa melalui tahap kegalauan yang itu tadi, gitu. Untuk bisa
menghadapi. Karena setiap apapun yang dipilih kalau sudah namanya galau pasti ada konsekuensinya sendiri. Terus lanjut ke pemilihan pasangan. Pemilihan pasangan nih kan kadang-kadang yang membantu itu adalah kriteria. Ketika kita sudah punya kriteria, kita jadi akan lebih mudah nih. Harapannya dengan kita punya kriteria, kita bisa lebih mudah untuk memilih. Saya punya kriteria misalnya harus Buddhis, harus apa nih contoh lah contoh orang baik tapi orang baik kan nggak kelihatan di awal ya. Tapi misalnya ramah atau misalnya penampilannya menarik. Oke, Buddhis, penampilan menarik, terus kemudian ya dia ramah gitulah. Intinya kelihatan dia oh ada temennya banyak temennya nih gitu misalnya. Terus eh kemudian pada saat kita dihadapkan pada dunia sosial di mana kita bertemu dengan banyak orang, kita mulai memilah-milah, oh, yang ini Buddhis, eh, penampilan menarik, tapi kok pendiam. Atau misalnya, oh, ini dia banyak nih temennya, dia juga penampilannya menarik, tapi bukan Buddhis. Atau misalnya, ya kayak gitulah, kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan-pilihan. Nah, misalnya nih, dia Buddhis, dia penampilannya menarik, dia misalnya ramah, dia banyak temennya, tapi ternyata dia nggak suka sama kita. Jadi akan ada banyak kegalauan yang terjadi ketika kita em, terlalu perfeksionis terhadap suatu hal. Baik itu diri sendiri, baik itu tentang orang lain. Sama seperti tadi karir. Ketika kita mencari pilihan mana yang paling perfect, yang akan sangat tidak ada konsekuensi negatifnya sama sekali, itu kita tidak akan pernah memilih. Karena setiap yang kita pilih itu selalu akan ada konsekuensi negatifnya. Dan kita harus mau nggak mau harus siap menghadapi hal negatif itu atau konsekuensi negatif itu, termasuk dengan pasangan. Ketika kita memilih, kita dihadapkan pada beberapa pilihan, atau mungkin kita yang juga jadi salah satu dari pilihannya orang. Dan itu yang kita nggak pernah tahu. Jadi pasangan itu sebenarnya agak tricky sih. Itu case by case menurut saya. Karena kembali lagi ke kriteria kita sendiri. Dan yang kedua, itu kembali lagi ke ekspektasi atau bagaimana kita berharap ke depannya. Karena terkadang kita terlalu berharap semua itu berjalan sangat mulus, sehingga kita tidak siap menghadapi kalau misalnya ada konflik ke depannya. Yang membuat kita galau sekarang adalah ketika kita menimbang-nimbang konflik gitu. Terus habis itu em, saya juga pernah mengalami ya ini sih sebenarnya nggak ada ya yang namanya quarter life crisis yang sebenarnya. Tapi quarter life crisis itu adalah fenomena yang secara sains itu eh, tidak ada, oh nih umur segini pasti quarter life crisis itu tidak. Tapi ini sebuah fenomena yang cukup lazim dan cukup familiar di kita semua yang mungkin pernah melalui usia-usia 25, 26, 24, di usia-usia seperti itu. Kenapa sih di usia-usia segitu atau usia 20-an lah gitu. Kenapa sih galau? Masih kecil loh jugaan gitu atau masih muda loh jugaan. Apa sih yang digalauin di usia segitu? Oke, quarter life crisis ini memiliki tiga komponen. Yang pertama, itu tentang identity atau sense of self. Terkadang ada yang quarter life crisis di mana dia mengalami krisis identitas. Dia bingung, sebenarnya dia nih, dia maunya apa sih? Dia tuh siapa sih? Aku sukanya apa? Aku nggak pernah tahu nih. Karena selama ini aku selalu ngikutin orang tua, misalnya gitu. Aku selalu ngikutin kayak, oh ya orang tua maunya aku masuk gini, ya udah. Nanti setelah lulus aku oke pilih ini, terus dosen diarahin sama dosen atau diarahin sama guru gini 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 gini. Terus setelah ini aku kerja. Setelah kerja kayak ya udah ngikutin aja perusahaan gimana gitu. Tapi kayak dia nggak pernah tahu apa yang dia sukai ya. Oke, misal dia suka olahraga atau dia suka apa. Tapi ya bukan atlet juga gitu. Jadi kayak dia kayak mikir sebenarnya aku nih maunya jadi apa atau siapa sih aku sebenarnya atau apakah hal yang kulakukan sekarang akan bermanfaat ke depannya, akan bermanfaat dalam jangka panjang. Misalnya dia hanya menjadi budak korporat lah ibaratnya gitu ya. Dia bekerja, tapi kemudian itu bekerja untuk sehari-hari aja. Nggak ada tabungan, nggak bisa
disisihkan, atau misalnya nggak bisa ada bermanfaat untuk orang sekitar, dia nggak bisa melakukan charity atau em, kayak donasi, padahal dia juga pengen sebenarnya bantu, atau kayak ya intinya galau lah, dia kayak hidup gini-gini aja. Nah itu bisa karena dia krisis identitas ataupun sense of self. Ya. Terus yang kedua, regrets atau comparison. Regrets itu biasanya berkaitan dengan hal yang sudah terjadi di masa lampau, di masa lalu, atau misalnya comparison, kembali lagi kan, membanding-bandingkan entah antara orang lain dengan kita atau dengan masa lalu kita dan kita yang sekarang. Dan yang ketiga, yaitu future worries atau kegalauan atau misalnya kekhawatiran kita terhadap masa depan atau apa yang akan terjadi di hidup kita nantinya, atau kita akan jadi orang seperti apa, apakah kita akan sukses dengan karir kita yang sekarang, atau mungkin kita akan gimana ya gitu, maksudnya kayak kita juga jadinya khawatir gitu. Nah, jadi dari tiga ini kita bisa lihat bahwa identity atau sense of self ini adalah apa yang terjadi saat ini. Bagaimana kita memandang diri kita saat ini dan posisi atau kondisi kita saat ini. Yang kedua itu berhubungan dengan past atau masa lalu atau yang sudah lewat. Yang ketiga itu berkaitan dengan future atau masa depan. Secara Buddhis sendiri itu disebutkan bahwa sebaiknya kita fokus pada saat ini. Sebaiknya kita fokus pada saat ini, karena kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan kita belum tentu bisa mengontrol ataupun bisa melakukan sesuatu atau memastikan apa yang akan terjadi di kedepannya. Memang, walaupun kita tahu bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu menentukan masa depan, tapi terkadang kita nggak bisa ngontrol nih waktu misalnya kita mulai memikirkan masa depan. Apa resikonya ya? Apa ya ininya ya? Kita jadi menimbang-nimbang. Sebenarnya penting nggak sih galau itu? Atau misalnya sebenarnya galau itu baik nggak sih? Nah, jadi di sini kita harus apa ya? Berpikir, galau. Kenapa sih ada perasaan galau ini? Sebenarnya perasaan galau ini bukan hal yang kita harus takutkan. Bukan hal yang negatif sebenarnya. Karena dengan kita galau, baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar, kita diajak oleh diri kita sendiri untuk mempertimbangkan. Kita diajak oleh diri kita sendiri untuk belajar independen dengan hidup kita. Itu adalah kesempatan kita untuk independen di hidup kita, untuk memilih. Kita diberikan pilihan. Tapi kenapa harus kayak gini rasanya ya? Kadang-kadang sampai nangis, kadang-kadang sampai kepikiran sampai lama banget. Atau misal kadang-kadang sampai ada yang bahkan kayak sudah capek banget hidup gitu loh. Sudah capek banget hidup. Dia akhirnya menghindari kehidupan sosialnya. Atau mungkin dia malah em, tidak terlalu mempedulikan pekerjaannya dia dan hanya em, lari ke kehidupan sosialnya. Atau mencari pelarian main game atau misalnya pergi keterusan pergi gitu sama teman-teman atau apapun lah bentuk-bentuk pelarian itu. Jadi kalau misalnya saya lihat em, memang kita tidak bisa mengubah yang sudah terjadi atau yang ada di masa lalu. Tapi kita contohnya nih saya beberapa kali juga pernah merasakan, duh, kok kayaknya Anita waktu kuliah dulu aktif banget ya. Udah aktif organisasi, misalnya gitu, aktif organisasi, terus habis itu em, aktif di kegiatan kayak banyak banget yang dihandle, tapi kok bisa gitu ya? Kuliahnya juga oke, organisasi juga jalan, hobi juga dapet, kewihara juga iya, di wihara juga aktif. Kayak mana ya Anita yang dulu gitu? Yang sekarang misalnya ngurusin kerjaan ini aja udah banyak pikiran, atau ngurusin tentang kerjaan dan misalnya keluarga itu aja udah mumet gitu, boro-boro mau ada organisasi lagi atau boro-boro mau misalnya gimana gitu ya, atau misalnya kita ada kewihara nih, kewihara terus kemudian ada
kerjaan. Nah, hidup kita nih misalnya cuma pekerjaan, terus minggunya aku wihara. Kerjaan, minggunya aku wihara. Kok gini-gini aja gitu ya. Sedangkan Anita yang dulu, Anita yang dulu, Anita yang dulu. Jadi kita melihat diri kita yang sebelumnya. Kalau misalnya diri kita yang sebelumnya tuh memang bukan bukan diri kita yang ideal, mungkin kita akan merasa bersyukur. Wih, sekarang aku sudah bisa kayak gini nih. Sedangkan dulu kan aku kayak gini. Dulu misalnya aku lebih pemalu, tapi sekarang kayak udah rasanya kayak lebih bisa nyapa orang duluan atau misalnya bisa mulai percaya diri. Ya kalau misalnya masa lalunya ternyata em, lebih mereka rasa lebih buruk. Tapi misalnya seperti saya yang merasa mungkin pernah muncul pikiran di mana masa lalu saya kok kayaknya lebih aktif ya, lebih sehat, lebih proaktif, lebih lebih happy gitu kayak lebih produktif aja, lebih enak aja rasanya gitu. Sedangkan sekarang tuh kayak cuman ini aja dunia saya gitu. Nah, di situ kemudian saya galau. Kenapa ya? Kenapa ya? Dan kenapa ya? Di situ saya harus, kalau dari saya yang harus mengubah pertanyaannya itu bukan kenapa, tapi bagaimana. Kadang kita terlalu banyak menanyakan kenapa di hidup kita. Sedangkan kenapanya itu adalah kita nggak tahu. Karena mungkin memang secara hidup kita itu ada kondisi-kondisi karma tertentu yang terjadi, yang terkadang kita nggak bisa tahu nih, kondisi apa yang menyebabkan itu sebelumnya. Dan kenapa kita ini sekarang ini mungkin ada trigger tertentu atau penyebab tertentu yang kita juga nggak tahu, yang kejadian mana yang menyebabkan seperti ini. Memang, pada saat kita galau, kita harus mengidentifikasi penyebabnya, seperti yang tadi sudah disebutkan lah sama saudara Kang G. Nah, tapi kalau misalnya yang saya lihat ada beberapa hal yang sulit untuk kita cari penyebabnya. Dan justru penyebabnya itu bisa kita cari di diri kita sendiri. Oh, ternyata saya orangnya perfeksionis, misalnya gitu. Saya merasa bahwa hidup saya waktu itu tuh sangat baik, sangat produktif, sangat aktif. Nah, sedangkan dengan kondisi saya sekarang, saya tidak seperti itu. Berarti saya tidak perfect, saya tidak seperfect dulu. Nah, dan kemudian setelah kita mengetahui itu, gimana ya caranya kita? Misalnya mungkin di awal kita berpikir, gimana ya caranya aku supaya bisa perfect lagi kayak dulu gitu misalnya. Tapi setelah kita mencoba untuk menjadi perfect lagi seperti yang kita rasakan dulu, belum tentu kita akan mencapai tahap itu lagi. Dan kemudian di tahap itu kita akan galau lagi. Duh, gimana ya aku kayak hidupku nggak bisa kayak dulu lagi, kayak nggak bisa kayak dulu lagi. Di situ kemudian kita harus belajar menerima dulu kondisi kita yang sekarang. Supaya kita nggak berlarut-larut penyesalan ataupun kayak membanding-bandingkan dengan diri yang dulu atau mungkin membandingkan dengan orang lain yang ada sekarang gitu. Duh, kok dia sudah bisa gini ya di umur segini. Apalagi misalnya dari keluarga yang cerita ini, kamu tahu nggak eh, sepupumu yang ini nih dia sudah keterima gini loh, gajinya 2 digit gini 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 gini. Kamu kerja lagi yang lebih giat gini gini nih. Misalnya kamu kerja kerja lagi yang lebih giat atau misalnya gimana supaya bisa kayak dia. Wah, yang seperti itu yang kadang-kadang kita nggak bisa kontrol datang dari orang-orang luar, bahkan orang-orang terdekat. Kita harus hati-hati ya, karena ketika kita menanyakan kenapa, itu kita akan banyak berpikir. Sedangkan ketika kita menanyakan bagaimana, kita akan mulai berpikir untuk bertindak. Dan terkadang bagaimanapun bisa bahaya gitu. Bagaimana ya caranya kita untuk bisa lebih baik? Itu bagus. Bagaimana ya caranya kita untuk bisa mengenal diri sendiri supaya nggak galau lagi? Itu bagus. Tapi kalau misalnya kita udah bilang, bagaimana ya caranya kita supaya kayak dia? Bagaimana ya caranya kita supaya bisa kembali lagi seperti yang dulu? Nah, itu harus, yang penting kita harus tahu batasnya. Apa yang kita inginkan sebenarnya? Kenapa kita misalnya mau seperti dia? Boleh kita berpikir, apa ya dari
perbandingan ini atau dari orang itu yang menginspirasi saya. Tapi jangan sampai kita mau jadi seperti dia. Jadilah versi kita yang mencapai hal-hal yang mungkin bisa dia capai, yang kita juga bisa capai. Dan kemudian itu akan berkaitan erat dengan identity atau sense of self yang kita miliki sekarang. Nah, sedangkan untuk masa depan itu banyak sekali kegalauan. Misalnya apa yang kita lakukan sekarang tuh gimana ya ke depannya? Duh, kalau misalnya milih ini, nanti gini ke depannya. Tapi kalau milih yang ini, ya nanti gini juga, tapi ya gini ya, gimana ya? Jadi ada banyak sebenarnya perhitungan-perhitungan yang kita akan buat di dalam diri kita ketika kita mikirin masa depan. Nanti kalau masa depan ini sebenarnya banyak sih, karena sebenarnya banyak yang lebih galau tentang masa depan dibandingkan dengan masa lalu. Saya akan sisakan waktu ini untuk tanya jawab aja nanti deh ke depannya, karena saya yakin banyak yang punya kegalauan tentang masa depan, atau mungkin berpikir tentang hal-hal yang mereka akan rencanakan, tapi takut rencananya gagal, dan lain-lainnya. Jadi sekian mungkin dari saya, karena ini sudah panjang banget, sudah banyak banget. Kita akan lanjut di sesi tanya jawab aja. Baik, terima kasih Saudara Anita atas sharingnya yang sangat luar biasa. Itu mencerahkan saya juga sebenarnya. Oke, pasti dari teman-teman ada yang pengen banget untuk bertanya gitu, dengan Saudara Dwi Kangge dan Saudara Anita. Baik, kita selanjutnya akan buka sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik di Zoom dapat menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat. Dan bagi yang berada di channel YouTube dapat diketik pertanyaannya dan akan kami bantu untuk membacakannya. Penyebabnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Boleh saya bertanya, Ibu Krisnawati? Pertanyaannya. Ya, ini saya kan orang tua, tapi kalau Anita kan ibaratnya sejenis anak saya, ya seumuran dah ya. Nah, tapi tetap saya mau bertanya sama yang masih muda, yang berpengalaman. Apa itu? Saya sebagai orang tua, sekarang kan lagi kurang sehat, sakit dulu, pinggangnya sakit apa. Jadi kadang-kadang galau. Anak datang senang, udah pulang down lagi. Waduh, gimana ngatasinnya hari demi hari. Nggak ditengokin, namanya kita orang tua kangen. Tapi ditengokin, senang waktu datang. Kita nggak berpelukan banyak-banyak, cuma berpelukan sekali. Karena saya tinggal cuma berdua sama suami gitu, umur 74. Nah, udah gitu, ya kalau kita, maka saya ada Zoom, ada apa, saya ikutin kegiatan. Ya nggak, supaya jangan terlalu gimana. Nah, cuma ini yang saya pikirin kadang-kadang aneh amat ya. Mungkin bukan saya aja, orang-orang juga begitu. Nah, cuman buat saya gimana supaya menguatkan batin, supaya ya yang namanya anak nengokin dari Kerawang nengokin, kita senang, pulang down lagi. Waduh, tiap kali bingung, ditengok salah nggak salah. Jadi gimana cara ngatasinnya nih, anak muda yang pinter nih untuk orang tua, biar orang tua tetap senang apapun adanya. Makasih ya, Nama Budaya. Terima kasih atas Ayo. pertanyaannya, Nama Budaya. Baik, kami persilakan kepada mungkin Saudari Anita dulu yang mau menjawab. Oke, Anumodana, terima kasih Ibu Krisnawati atas pertanyaannya. Itu sangat relate, maksudnya saya bisa sangat memahami itu karena bahkan orang tua saya pun juga merasakan hal yang sama. Di mana orang tua saya juga sudah punya anak-anak yang udah berkeluarga, udah pada pisah-pisah lah tinggalnya gitu kan. Jadi Iya. pada saat misalnya udah lama nggak dateng nih, terus tiba-tiba ya nelpon terus bilang lupa ya punya mama atau lupa ya punya papa gitu misalnya. Aduh, ampun. Batin nah, hancur. Iya, jadi kayak sedih juga gitu. Tapi kalau misalnya pas sudah datang, iya senang 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 gitu happy. Tapi pas sudah mau pulang, ya Ya, rasanya ini down juga lagi. sih down lagi. Iya, Nah maunya itu berpelukan aja gitu, tapi nggak iya. mungkin gitu ya. Aduh, ampun dah. Ini dia nih gatasinya bener-bener susah nih. Ya, Mm-mm. Nah, jadi kalau misalnya dari yang saya lihat sih, Ibu, sebaiknya kita juga bisa memahami bahwa apapun itu tidak kekal, gitu. Itu yang pertama. Ya, secara Buddhis itu kita punya konsep yang namanya anicca. Jadi, misalnya kita sekarang lagi sedih, nanti akan ada momennya di mana kita happy lagi.
Nanti pada saat kita happy pun akan ada momennya lagi di mana kita kepikiran atau sedih. Itu kita rasakan aja. Setiap perasaan yang datang kita Aduh, amati, kita aduh, sadari, wih saya lagi galau, oh saya lagi sedih. Kenapa ya saya sedih? Duh, tadi padahal sudah lihat cucu, misalnya sudah lihat cucu tadi di video atau gimana, atau misalnya sudah lihat apa. Jadi kayak kita aduh, menyadari ampun aja, dah. wih, mm-mm. Ya ampun, saya kadang-kadang batin saya tergoyahkan. Dibilang meditasi, kadang-kadang tak lari mikirin. Tapi kadang-kadang mikirin, gue pikirin mereka juga punya tugas untuk urus anak. Hilang lagi gitu. Iya Ya, kan? ya, ya. Nah, aduh. Jadi kita tuh gombang ambing sama kegalauan yang ngadepin begitu. Heran itu. Ya, Lebih-lebih benar, kalau siang benar. mau tidur siang nggak bisa. Nggak bisa tidur siang. Kenapa? Ya gitu. Nah, aduh udah dah. Udah bener-bener galau. Ini galau ini saya merasa obatnya apa gitu. Bingung. Aduh, Iya, aduh. Eh, Iya, justru kalau misalnya untuk obat, mungkin jangan pakai obat medis dulu ya, Ibu. Yang penting kita waduh, iya, sadari dulu yang kita rasakan itu apa. Dan menurut saya, karena kita misal kalau kita sudah bisa memahami konsep anicca atau konsep bahwa hidup itu tidak kekal, seharusnya kita tidak terlalu melekati gitu. Kita terlalu melekat nih sama anak atau kita terlalu iya, melekat nih sama keluarganya mereka atau mungkin hal-hal yang kita lihat, duh, misalnya nih, kita lihat anak kita sama istrinya atau kita lihat anak kita sama suaminya, kok cara ngurus anaknya kayak gini ya atau misalnya gimana gimana. Jadi kita kayak pengen ngasih tahu mereka, padahal itu kan betul, keluarga mereka juga gitu, betul, yang mereka betul. harus belajari sendiri Iya, cara-caranya iya, iya. bagaimana. Sehingga kita juga kepikiran gitu jadinya. Hmm, Jadi ya, kita kadang namanya orang tua itu khawatir pasti, iya, kepikiran pasti, peduli sama anaknya itu pasti. Tapi ketika kita misalnya sudah mengetahui, wih, anak-anak sudah pada punya keluarga masing-masing, mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing. ya, Bagaimana agar mereka justru siap menghadapi tanggung jawab mereka sendiri tanpa kita, gitu. Nanti pun kalau misalnya mereka kangen sama kita, karena anak-anak tuh nggak akan bisa jauh dari orang tuanya terlalu lama, iya, gitu. Akan ada kerinduan, apalagi sudah ada bertahun-tahun momen yang dihabiskan sama orang tua. Jika memang hubungannya itu baik, biasanya anak-anak tuh akan terus terpikirkan sama orang tuanya, gimana ya, bukan cuman kangennya aja, tapi gimana ya kesehatan mamaku, gimana ya kesehatan papaku. iya. Jadi anak-anak pasti akan juga terpikirkan seperti itu. Paling-paling kadang-kadang paling anak tiga doain semuanya. Anak, mantu, cucu, ya semuanya sehat, bebas dari penyakit. Gitu tiap kali. Iya, Hampir tiap hari nggak lepas. iya. Doain begitu. Tapi kalau Mm-mm. kita nuntut kita datang, mereka juga punya tugas sendiri. Sadar tuh, punya tugas sendiri untuk keluarganya mencari yang kerja ya kan. Tapi Mm-mm. ini kadang-kadang batin nih, aduh, nggak tahu dah, bingung. Kadang-kadang mau diputus Ya, begitu, ya. yang namanya sadar bahwa kita tuh emang nggak boleh. Tapi datang sendiri ini orang tua nih, susah, susah loh bener-bener. Saya paling ada jam begini, saya sampai jam setengah 10, eh, sampai Bante Damawi Cahyo ngasih saya air Mm-mm. air parita dibikinin dari videonya untuk memudahkan tidur sampai sebegitunya tuh. Waduh, Mm. kadang-kadang saya beratnya dipikirin salah, nggak salah, udah cukup doa ada. Semoga anak-anak saya namanya ABCD sampai tiga cucu mantu semua ya semoga terbebas dari penyakit ya memperoleh keberkahan keselamatan gitu-gitu aja dah hilang Aduh, dikit ya paling begitu ya, natasin saya nih bener nggak kira-kira begitu ya, bagus, kira-kira bagus begitu itu, boleh ya. Ibu. Karena boleh, boleh banget. Jadi itu yang disebut dengan mengalihkan pikiran kita. Jadi yang awalnya kita Ya, khawatir, iya, kita iya, jadi mengharapkan supaya iya, kekhawatiran itu tidak terjadi. Itu boleh, kita mengalihkan namanya. iya, iya. Dan itu Waduh, berarti kita apa? Sebenarnya kepedulian itu pasti dan itu cuma tinggal kita arahkan aja dan kita yang paling tahu caranya untuk mengarahkan itu gitu. Jadi kalau misalnya iya, iya, bisa itu yang pertama eh, disadari bahwa memang itu perasaannya itu muncul tapi nanti akan tenggelam. Nanti akan muncul perasaan baru kemudian kemudian lenyap tenggelam. lagi ya. Ya, Iya, yang kedua disadari bahwa kita tidak boleh terlalu melekat, tidak boleh terlalu melekat. Dan yang ya, ketiga benar teorinya yang tadi.
Doa. Gimana, Ibu? Tapi kalau papanya nggak pernah sejauh itu mikirnya, saya doang. Papanya mah tidur ngorok, kita apa boro-boro mengorok, ngutak terus pikiran. Jadi kalau kalau meditasi juga kan meditasi suruh diajarin, meditasi tarik napas apa, suka bilang buddo, buddo, tapi capeknya aja tidurnya kagak. Bingung, bingung katanya nih. Tapi ya pinggang nih yang karena saya jatuh, jadi kalau untuk jalan masih sakit, jadi saya nggak aktivitas kerja nggak ada, cuma kegiatan saya nyatet nih, saya dapat Zoom hari ini, besok ada dari Surabaya, guys gitu ya, ada tuh. Nah bikin air parita saya baca, saya ikutin, bikinin air, ya begitu, mencari kesibukan begitu. Kerja udah nggak bisa karena sekarang udah sakit nih. Makanya kalau emang ada pemasukan gini, saya ya melonggarkan batin saya dah. Terima kasih banyak Nah Arita ya. Ya, Biar Namo lebih Dana sukses. juga Ibu Krisnawati. Terima kasih. Aduh, deh, makasih deh. Aduh, Kasih kesempatan yang lain. Makasih. Baik, ya. ya. Terima kasih Bu Justina atas pertanyaannya dan sharingnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat di Zoom. Ada dari Andre Yugianto. Selamat malam Pak Dwi dan Ibu Anita. Saat mengalami kegalauan, bagaimana dengan kasus orang-orang yang tidak punya teman terdekat dan curhat dan dimintai bantuan? Lalu yang kedua, saat curhat dengan orang tersebut, bagaimana caranya agar mereka tidak terbebani atau dinilai orang lemah? Baik, mungkin dari Saudara Ditangge mau ingin memberikan tanggapan dan dilanjutkan nanti oleh Saudari Anissa. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Bagaimana jika kita tidak punya teman untuk curhat atau dimintai bantuannya? Mungkin pertama kita coba terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sukai, kita melakukan apa hobi kita untuk mengalihkan pikiran dari kegalauan-kegalauan yang sedang kita alami. Tapi jika hal itu juga masih mentok, kita bisa menghubungi tenaga profesional mungkin ya, untuk bisa membantu permasalahan kita. Kita bisa, sekarang udah banyak ada jasa-jasa konseling, psikolog, dan sebagainya yang bisa membantu saat kita mengalami masalah-masalah seperti itu mungkin. Kemudian caranya jika saat curhat itu mereka tidak terbebani atau dinilai orang yang lemah. Nah, mungkin kalau kita sudah memilih orang untuk curhat, tentu orang tersebut bukan, bisa dibilang bukan orang sembarangan ya. Paling tidak orang itu kita sudah percaya, kita sudah yakin kalau orang ini bisa membantu kita. Jadi mungkin tidak perlu dari diri kita sendiri jika sudah ingin melakukan curhat itu, tidak perlu berpikir nanti si orang ini begini, orang itu begitu. Karena tentu kita sudah memilih orang-orang yang kita percayai untuk kita ceritakan masalah-masalah kita. Tapi tentu perlu hati-hati juga memilih teman curhat, biar nggak malah kita menceritakan masalah kita ke dia, di belakang nanti dia yang menceritakan ke orang lain atau apa gitu. Kemudian mungkin kalau secara Buddhis, ini saya menambahkan sedikit dari pertanyaan sebelumnya juga. Kita bisa
sebenarnya berlatih meditasi itu sangat bagus untuk mengatasi kegalauan ini. Hanya saja meditasi ini perlu dilatih sejak awal, sejak dini, sedari kita belum mempunyai masalah. Sehingga jika pikiran kita sudah terlatih, di saat kita menghadapi berbagai masalah itu, mental dan pikiran kita sudah siap untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Namun jika kita baru mulai berlatih meditasi saat sudah mendapatkan masalah, itu tentu akan sangat sulit sekali. Dalam latihan meditasi pun kita sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk memperoleh ketenangan. Karena pikiran kita akan terganggu dengan masalah-masalah itu. Pikiran kita jadinya fokus ke permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, jadi sebisa mungkin sejak dini kita sudah melatih meditasi itu, sehingga di saat kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi, batin dan mental kita sudah siap, batin dan mental kita bisa tenang menghadapi berbagai masalah itu. Kemudian kita juga harus mengembangkan Brahma Wihara, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Yaitu kita mengembangkan cinta kasih, kasih sayang, kemudian empati, dan juga keseimbangan batin. Itu jika kita memiliki cinta kasih dan kasih sayang, tentu bisa mengurangi sedikit banyak rasa galau yang kita alami. Dan yang paling penting tentunya UPK. Jadi saat kondisi apapun yang kita alami, kita bisa melihat hal tersebut sebagaimana apa adanya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Saudari Anita, anicca itu. Saat ini kita menghadapi masalah, ini hanya sementara. Nanti masalah ini pun akan selesai dan kita akan memperoleh kebahagiaan lainnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari Anita bisa menyampaikan lagi. Baik, terima Oke. kasih. Nah, jadi dari dua pertanyaan ini saya lihat agak nyambung ya. Sebenarnya saling keterkaitan. Kalau misalnya kita pun ragu bahwa kita memiliki orang untuk dicurhatin, maksudnya kita pun ragu, ini kok kayaknya nggak ada siapa-siapa yang bisa aku ceritain ya, atau kok kayaknya nggak ada siapa-siapa yang bisa dimintain bantuan. Di saat seperti itu berarti kita juga sudah melakukan kalkulasi bahwa atau keraguan bahwa aku kayaknya nggak bisa ada cerita sama orang. Nanti aku takut orang nilai aku gini. Nanti aku takut mereka tuh kayak lagi nggak siap dengerin ceritaku. Atau kadang aku takut kalau misalnya dia malah ngerasa terbebani gitu sama ceritaku. Ketika justru kita berpikir seperti itu, kita akan lebih sulit untuk menemukan orang yang em, bisa kita percaya. Karena kita tidak meyakini bahwa kita membutuhkan bantuan gitu. Ketika misalnya kita yakin bahwa kita membutuhkan bantuan, kita akan mencari bantuan itu dengan sendirinya. Dan dari pengalaman saya belum menemukan satu orang yang bisa saya ceritakan semuanya. Jadi kalau saya sendiri, saya biasanya milih-milih juga nih siapa yang saya mau ajak cerita. Karena belum tentu semua orang bisa kembali lagi, bisa menerima kasus itu, bisa menerima cerita saya, dan bisa menanggapi dengan baik. Misalnya nih, kalau saya cerita masalah A, ke si A.
Saya cerita masalah satu ke si A. Saya kalau cerita kasus tentang si dua, masalah dua ini, saya cerita biasanya ke B dan C, misalnya gitu. Saya cerita tentang masalah yang ketiga, itu biasanya sama D. Jadi saya bisa, supaya kita nggak sulit nih menemukan satu orang yang kita harap bisa mendengarkan semuanya, boleh kok kita bagi-bagi porsinya. Kalau memang sulit untuk mencari satu. Tapi mencari satu aja susah, apalagi mencari beberapa gitu ya. Nah, jadi tergantung nih. Kayak misalnya contoh, saya, orang-orang terdekat saya siapa sih? Saya mungkin punya satu atau dua teman yang saya rasa dekat, itu saya akan ceritakan tentang apa. Ketika saya mengalami apa di hidup saya akan ceritakan ke mereka. Mungkin salah satu juga keluarga, orang tua, atau mungkin kakak, adik, yang mana kita lumayan deket nih sama adik kita, atau kita lumayan deket nih sama kakak kita, atau mungkin kita ada deket sama salah satu orang tua, boleh kita ceritakan masalah yang apa nih ke mereka, porsi cerita seperti apa yang kita mau bagikan ke mereka. Jadi boleh kita membagi cerita itu sehingga dari sini kita mendapatkan bantuan yang tepat sesuai dengan kasus yang tepat. Dari keluarga kita mendapatkan bantuan yang tepat untuk kasus yang tepat. Supaya enggak jadinya kita misalnya ceritain semuanya ke orang tua atau ceritain semuanya ke saudara. Ternyata mereka nggak bisa menanggapi dengan baik atau mereka tidak bisa memberikan solusi yang kita butuhkan atau yang menenangkan kita bahkan. Dan kita juga boleh, waktu dulu saya pernah ada perasaan seperti itu juga di mana saya kok kayak malu ya cerita sama orang. Atau misalnya aku takut nanti orang tuh nggak bisa menerima ceritaku dengan baik. Atau mungkin mereka malah salah paham dan jadi ngomongin di belakang, misalnya gitu. Kalau saya dulu pernah membuat buku atau punya punya buku atau mungkin bisa digunakan pakai Microsoft Word atau di komputer, kita bisa tuliskan yang kita mau ceritakan di situ. Apa kegalauan-kegalauan di hidup kita, apa yang kita sedang rasakan. Dalam dosis ringan, maksudnya dalam kasus galau yang masih ringan, bisa kita gunakan seperti itu, tulisan. Kita jurnal ibaratnya, perasaan kita, apa yang kita pikirkan, apa pilihan-pilihan yang berat di hidup kita, termasuk kita punya permasalahan dengan keluarga atau termasuk kita punya permasalahan dengan lingkungan pekerjaan atau apapun itu boleh kita tuliskan di situ. Setelah kita tuliskan, biasanya kita akan ngerasa lebih lega. Biasanya. Apalagi ketika kita baca ulang lagi tulisan kita. Pada saat kita baca lagi ulang tulisan kita mungkin akan memperbaiki beberapa kata-kata. Dan di situ kita belajar untuk meregulasi perasaan kita sendiri yang awalnya kesel banget, galau banget, galaunya jadi berkurang. Oh, keselnya sudah lebih reda. Sampai akhirnya kita lewatin itu, yang penting kita sudah lepas. Mungkin lagi berapa hari, lagi 2 atau 3 hari, kita baca lagi tulisan kita. Dan ternyata kita sudah nggak merasakan hal yang sama lagi. Ternyata galaunya sudah nggak seberapa. Oh, ternyata sudah ketemu solusinya. Dan di situ kita bisa lihat perubahan kita dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kita memang sulit sekali menemukan orang lain yang bisa kita ajak cerita atau dicurhatin atau dimintain bantuan, boleh kok kita gunakan media-media yang tidak akan menjudge kita. Dengan kita nulis, tulisan itu nggak akan menjudge kita. Dengan kita misalnya, apa ya, merekam suara kita sendiri misalnya. Suara itu tidak akan menjudge kita, karena itu diri kita sendiri. Tapi kita jadi menilai, ternyata dulu aku pernah merasakan seperti ini. Ternyata sekarang aku bisa kok melalui itu. Gitu. Dan ketika dosis atau situasi atau kasus galaunya sudah cukup berat, di mana itu misalnya mengganggu aktivitas kita sehari-hari, di mana itu misalnya mengganggu eh, situasi fisik kita, di mana kita jadi sering sakit-sakitan, susah tidur, kemudian mempengaruhi lagi metabolisme kita semakin buruk, di mana kita juga jadinya makan, nggak nafsu makan, sama sekali nggak makan, atau mungkin malah makan kebanyakan. Pokoknya kalau sudah mulai mengganggu kehidupan kita sehari-hari, bahkan kemampuan-kemampuan kita untuk melakukan aktivitas yang simple seperti makan, mandi, bersosialisasi, kalau itu sudah terganggu, sangat boleh
sangat dianjurkan kita meminta bantuan profesional. Seperti yang tadi disarankan sama Saudara Dwi Kangge. Gitu. Jadi kita lihat dari kasus galaunya sendiri, sudah seberat apa atau masih bisa kita handle kah dengan diri kita sendiri? Atau bisakah kita minta bantuan? Adakah yang kita mintakan bantuan? Atau mungkin ini sudah berat sekali, aku sudah nggak kuat, aku nangis selama sebulan setiap hari aku nangis, aku sudah nggak kuat. Boleh, sangat boleh kita minta bantuan kepada profesional. Seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudari Anita dan Saudara Kangge. Mungkin ini selanjutnya berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini merupakan pertanyaan terakhir karena kita lihat sudah keterbatasan waktu juga. Baik, pertanyaan yang terakhir ini dari Adi. Selamat malam, Sutiotu. Saya mau bertanya, apakah kegalauan bisa membuat hidup terganggu hingga taraf kegalauan seperti apa yang membutuhkan bantuan profesional? Dan bagaimana ciri-cirinya sehingga kita perlu bantuan dari profesional? Dan bagaimana menurut ajaran Buddha mengatasi kegalauan? Saya berpikir jika sudah sangat mengganggu, meditasi menjadi kurang bermanfaat untuk menghadapi kegalauan. Baik, mungkin dari segi pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Saudari Anita dan dilanjutkan dengan Saudara Dwi Kangge. Oke. Nah, ini pas banget nih, tadi kita sudah sempat bahas. Mungkin nanti kalau yang masalah meditasi, ini bisa dibahas sama Saudara Kangge. Sedangkan saya akan bahas untuk pertanyaan yang di awal nih, yang tentang mencari bantuan profesional dan taraf kegalauan seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya galau, sebenarnya galau dalam tahap tertentu di hidup kita itu bisa bermanfaat. Di mana itu memberi, ya seperti yang tadi saya jelaskan, itu memberikan kita kesempatan untuk eh, berpikir, mempertimbangkan. Itu membuat kita menjadi seorang yang independen dan kita diberikan pilihan di hidup kita. Yang awalnya kita mau ngambil A, tapi dengan adanya kegalauan, kita jadi memikirkan resikonya pilihan A. Oh, ternyata resikonya gini. Duh, jangan deh. Ada nggak pilihan lain? Gitu. Jadi, dengan adanya kegalauan, kita juga diberikan manfaat, atau kalau orang bahasa Inggris bilangnya the benefit of the doubt. Atau justru di mana kegalauan itu jadi bermanfaat kalau misalnya dengan galau, kita bisa memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi apa. Kegalauan dalam tahap kecil itu bisa bermanfaat, tapi jelas itu bisa mengganggu hidup kita ketika itu sudah berkelanjutan. Berkelanjutan dosisnya kah atau berkelanjutan waktunya gitu. Intensitasnya, maksud intensitas dan durasi waktunya. Mengganggunya seperti apa? Jadi misalnya karena kita kepikiran banget, jadi yang biasanya tuh muncul kita jadi nggak nafsu makan. Atau karena masih kepikiran ini, kita jadi kayak nggak nafsu makan. Karena masih kepikiran, kita jadi susah tidur. Kita pikirin. Atau mungkin kita tidur, tapi tidur kita tidak berkualitas. Atau mungkin muncul mimpi-mimpi yang berkaitan dengan kasus itu. Seolah kita diberikan solusi lewat mimpi, atau seolah kita kayak dibuatin kayak studi kasus di mimpi kita. Oh, ini bakal terjadi seperti ini gitu. Atau misalnya bakal gini. Jadi karena saking kepikirannya, itu bisa mempengaruhi pola makan kita, pola tidur kita, termasuk mimpi dan lain-lainnya itu. Termasuk ada yang dia jadi males untuk bersih-bersih dirinya dia, males untuk bersih-bersih kamar, atau mungkin malah dia terjadi orang yang, duh harus harus bersih, aduh, jadi kayak dia galau sendiri kalau kamarnya dia tuh sebenarnya nggak terlalu berantakan, tapi dia kayak mikir, duh berantakan banget. Jadi itu mempengaruhi aktivitas dasarnya kita. Ketika misalnya itu sudah mulai mengganggu seperti itu aja sebenarnya sudah cukup kok kalau misalnya kita mau mencari bantuan profesional. Karena bantuan profesional itu justru jangan sampai parah dulu. Karena kan kita juga nggak mau dong sampai kita tuh udah ke tahap bukan galau lagi, udah depresi banget gitu baru cari bantuan profesional. Dan terkadang ini bagus kalau kita sudah bisa menyadari diri kita sendiri. Apa sih yang aku rasain sekarang nih? Kenapa sih aku kayak gini ya?
Jadi kita yang penting sudah mulai menyadari apa yang kita rasakan, muncul perasaan apa di tubuh kita, baik itu secara mental maupun fisik. Yang perlu kita was-was adalah ketika itu sudah psikosomatis atau kondisi mental yang sudah mempengaruhi kondisi fisik. Itu yang dibilang psikosomatis. Contoh, kita saking khawatirnya sampai tubuh kita tuh gemetaran nggak karuan. Atau mungkin saking kita khawatirnya, jantung kita berdebar, sering berdebar. Kita di tempat umum tiba-tiba kayak berdebar sendiri, entah apa yang kita pikirkan. Atau kita mungkin ada trauma-trauma tertentu yang terkait dengan kegalauan itu. Misalnya nih contoh, ya hal yang simpel lah tentang kegalauan kerja. Misalnya kita menghadapi apa di tempat kerja. Bahkan ting, muncul notifikasi dari atasan atau muncul notifikasi dari teman. Kamu ada waktu nggak? Atau misalnya eh, kita udah tahu misalnya dipanggil namanya saya Anita. Baru itu aja. Baru baru bilang Anita, belum ada ngomong apa-apa, itu sudah bikin kayak khawatir. Apa lagi nih ya? Ada apa ini sekarang? Kalau misalnya sudah sampai seperti itu atau kita keringat dingin, sering keringat dingin dan sering khawatir sekali, itu mungkin kita bisa cari bantuan profesional. Karena kalau itu didiemin lama-lama, belum tentu itu dengan mudah bisa kita atasi karena sudah mulai menyentuh kondisi fisik gitu. Banyak kasus-kasus kekhawatiran, kegalauan, bahkan stres dan lain-lainnya yang sudah mencakup ke kondisi fisik dan dia tidak menyadari bahwa itu sebenarnya efek dari mentalnya. Misalnya nih, dia jadi sering pilek terus, batuk-batuk karena dia misalnya ngerasa sesak atau batuk-batuk, atau dia ngerasa kayak sakit, badannya sering sakit, sering lemes, kecapean. Dia datang ke dokter dengan kondisi seperti itu. Dok, saya batuk-batuk, dok. Dok, saya ngerasa kayak lemes, dok, kayak gini, 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 gini. Ya udah dikasih obat. Tapi ternyata bukan itu solusinya. Bahkan nggak ada kondisi apa-apa sebenarnya. Itu adalah bagian dari mental problemnya itu, atau masalah mentalnya, atau masalah yang berkaitan dengan kegalauan yang sudah dibiarkan terlalu lama. Seperti itu. Jadi ciri-cirinya apa? Yang tadi itu, ketika dia sudah mulai mengganggu pikiran kita sampai mempengaruhi aktivitas dasar dulu. Makan, tidur, kebersihan alias mandi, kamar, dan lain-lainnya. Gitu. Ketika itu sudah terganggu, boleh. Atau ketika bahkan sudah menyentuh psikosomatis atau kondisi fisik atau jantung, keringat dingin, dan lain-lain. Sekian. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dapat diberikan tanggapan dari saudara Kanggi. Baik, saya akan menambahkan dari pertanyaan tadi terkait meditasi ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya, meditasi itu idealnya sudah kita latih dari saat kita belum menghadapi masalah. Jadi sedini mungkin kita sudah mempersiapkan batin dan pikiran kita agar siap menghadapi berbagai masalah yang mungkin ke depannya akan kita hadapi. Namun jika sudah terlanjur, kita belum pernah melatih pikiran kita, belum pernah meditasi, tapi kita tahu-tahu sudah menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan kita galau, mungkin kita bisa mengambil retreat yang intensif, mungkin 10 hari atau 2 minggu, karena di situ kita akan dibimbing oleh pengajar, oleh guru-guru meditasi yang tentunya sudah mumpuni, sudah memiliki pengetahuan yang bisa membantu kita menghadapi masalah-masalah atau kegalauan-kegalauan yang sedang kita hadapi saat itu. Istilahnya sebelum terlambat, sebelum kita sakit, kita harus menjaga pola hidup sehatnya. Kurang lebih seperti itu.
sebelum kita galau, kita harus melatih pikiran kita, harus melatih meditasi sedini mungkin. Dan mungkin juga bisa sebagai tambahan, jika kita menghadapi kegalauan, jangan hanya berfokus pada masalah atau kegalauan-kegalauan yang sedang kita hadapi itu. Jangan hanya fokus, oh sekarang saya kena masalah ini, saya kena masalah itu, saya galau, bla bla bla. Nah, kita alihkan pikiran kita cari apa penyebabnya, apa solusinya. Jadi tidak hanya berfokus masalah, tapi juga kita fokus ke solusi. Kira-kira, saya menghadapi masalah ini nih. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan yang mungkin bisa mengatasi masalah ini atau mengatasi kegalauan ini. Mungkin seperti itu ya. Dan bisa juga kita coba dengan melatih meditasi cinta kasih, kita fokus mengembangkan cinta kasih untuk diri kita sendiri. Jadi kita pancarkan cinta kasih untuk diri kita sendiri. Semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, terbebas dari masalah yang saat ini sedang saya hadapi, terbebas dari segala penderitaan, terbebas dari segala penyakit, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi kita fokuskan cinta kasih ke diri kita sendiri, sehingga perlahan-lahan ada perasaan bahagia yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Kangge atas tanggapannya. Baik, karena keterbatasan waktu, kami akhiri sesi diskusi pada malam hari ini. Selanjutnya, kami berikan kepada Saudara Kangge dan Saudara Nita untuk memberikan closing statement. Silakan, Saudara Kangge. Mungkin kalau dari saya, sebagai kesimpulannya, untuk bisa menghadapi kegalauan, mari kita latih pikiran dan batin kita sejak dini. Sebagai umat Buddha yang baik, mari kita praktek meditasi sejak dini, sejak sedini mungkin, untuk kita bersama-sama mempraktekkan ajaran Buddha Dhamma. Terima kasih. Selanjutnya, closing statement dari Saudari Nita. Oke, ya pertama-tama terima kasih atas sesinya juga sama Saudara Dwi Kangge. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Mungkin dari saya sedikit merangkum juga dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa galau itu sebenarnya hal yang bisa kita gunakan untuk membuat hidup kita lebih baik dengan kita mempertimbangkan antara apa nih positifnya, apa nih negatifnya. Tapi kita juga harus mengenal diri sendiri untuk kita menghadapi galau itu. Entah kita menyelesaikannya ataupun untuk kita mengenali apa yang kita rasakan selama masa galau itu. Dengan kita mengenali diri sendiri, kita tak akan tahu batas dari diri kita sendiri menghadapi situasi itu seperti apa. Kalau misalnya kita nggak tahu batasnya, kita nggak tahu seberapa mengganggunya galau itu buat kita, sehingga nanti pada saat situasinya sudah parah, baru kita mencari bantuan. Baru kemudian setelah kita parah, baru kita mau curhat. Setelah parah, baru kita mau mencari uh, professional help gitu. Jadi sebaiknya untuk kita memilih yang mana, atau misalnya untuk kita menentukan suatu hal di situasi galau, itu kita harus mengenal diri kita sendiri dulu.
Dengan kita mengenal diri kita sendiri, kita percaya diri dengan pilihan kita, apapun yang kita pilih, benar ataupun salah di mata orang lain, kita yang akan menjalani resiko dan konsekuensinya. Dan ketika itu pilihan kita dan kita yang sudah memilih, kita akan jauh lebih bahagia pada saat menjalani itu, walaupun akan ada masalah ke depannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Anak Modena kepada Saudara Kangge dan Saudara Anita. Baik, selanjutnya marilah kita melakukan perimbahan jasa atas kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Semoga dengan kebajikan yang telah kita lakukan hari ini dapat semua orang dapat diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dapat mengkondisikan pada leluhur kita dimanapun mereka terlahirkan, berada di alam yang berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Untuk pelimpahan jasa akan dibimbing oleh Romo Dwi Kangge. Kepada Romo Dwi Kangge kami persilahkan. Baik, mari kita bersama-sama melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang pernah kita lakukan kepada para dewa, buta, sata, khususnya kepada para leluhur kita dimanapun mereka berada. Semoga dengan limpahan jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan, mereka semua turut berbahagia dan dapat mengkondisikan mereka terlahir di alam yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengucapkan patidana. Andamayang patidana karomase punya sida nikatasa yananya nikata nime te sancabhagino hontu sattananta pamanraka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha meca pyaditha wa anye machat tawerino satta tithanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukhajiwino kemapadan capapontu te sasasit catang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian,
serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Satu, satu, satu. Baik, Anda Mudana, marilah kita akhiri kegiatan malam hari ini dengan kembali membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantang Abhivadhe Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita melihat beberapa pengumuman dan kegiatan Dhamma Sakaca selanjutnya. Baik, Anumodana kepada Romo Ditanggi dan Saudari Anita atas waktunya. Semoga kita selalu maju di dalam Dhamma. Sampai jumpa dan selamat bergabung di kegiatan Dhamma Sakaca selanjutnya. Teruslah bersemangat berbuat kebajikan dan selamat malam. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.